wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Herma Nurhayati dari kelas manajemen 4B dengan NPM 2101068 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah Suryalaya. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai manajemen berdasarkan aktivitas dengan dosen pengampu Dr. Astri Riani Dewi, SPD MSI. Simak videonya ya guys. Nah, sebelumnya kalian tahu gak apa itu manajemen berdasarkan aktivitas? Manajemen berdasarkan aktivitas yaitu pendekatan untuk keseluruhan sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. Sumber utama informasi ABM adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC. ABC berguna bagi manajemen dalam mengendalikan biaya. Sasaran utama dari ABM adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas dan cost yang tidak memberikan nilai tambah. Aktivitas yang tidak memberi nilai tambah yaitu aktivitas yang tidak penting dan dapat dikeluarkan, dan aktivitas yang penting tetapi tidak efisien dan dapat ditingkatkan hasilnya. Nah, apa sih dimensi manajemen berdasarkan aktivitas itu? Manajemen berdasarkan aktivitas adalah sistem yang lebih komprehensif daripada sistem ABC. ABM dapat dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong dan mendukung berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan. Model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi menurut Hansen dan Mowen 2007, yaitu yang pertama ada dimensi biaya atau cost dimension, yaitu memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek biaya yang menjadi perhatian, seperti produk, pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Tujuan dimensi biaya dalam memperbaiki akurasi pembebanan biaya, di mana biaya berbagai sumber daya dapat ditelusuri ke aktivitas-aktivitas dan kemudian biaya aktivitas dibebankan ke objek biaya. Dengan demikian, dimensi ini merefleksikan kebutuhan untuk membagi sumber daya biaya terhadap aktivitas dan biaya aktivitas terhadap objek biaya. Yang kedua, ada dimensi proses, yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas apa saja yang dilakukan, mengapa aktivitas dilakukan, dan seberapa baik pelaksanaannya. Tujuan dimensi ini adalah mengurangi biaya. Dimensi ini lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban aktivitas, bukan pada biaya, dan menekankan pada maksimisasi kinerja sistem secara menyeluruh, bukan pada kinerja secara individu. Selanjutnya ada analisis aktivitas. Merupakan analisis yang terdiri dari identifikasi aktivitas dan prosedur yang dibutuhkan untuk merubah material, tenaga kerja, dan sumber daya lain menjadi output aktivitas yang tidak memberikan kontribusi nilai selanjutnya akan dibuang, digantikan, atau dikurangi, menurut Brimson 1991. Analisis aktivitas pada umumnya membutuhkan proses penggunaan activity-based costing. Activity-based costing sendiri merupakan sistem informasi yang dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai aktivitas yang menyerap sumber-sumber biaya aktivitas untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, activity-based management sebagai pemakai informasi tersebut dalam berbagai kegiatan untuk dapat menghasilkan aktivitas secara terus-menerus. Secara umum, terdapat 4 cara dengan mana aktivitas dapat dikelola guna mencapai perbaikan dalam suatu proses. Yang pertama yaitu pengurangan aktivitas, yaitu mengurangi waktu atau usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang kedua, ada eliminasi aktivitas, yaitu menghilangkan aktivitas tersebut seluruhnya. Dan yang ketiga, seleksi aktivitas, yaitu
memilih alternatif yang berbiaya rendah dari sekelompok alternatif. Yang keempat, ada berbagi aktivitas, membuat perubahan yang membuat berbagai aktivitas dengan produk lain menjadi mungkin untuk mencapai skala ekonomis. Kedua, ada aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai tambah. Aktivitas dikatakan mempunyai nilai tambah apabila aktivitas yang harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, ada aktivitas tersebut menyebabkan perubahan keadaan. Yang kedua, perubahan keadaan tidak dapat dicapai dengan aktivitas sebelumnya. Yang ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Nah, bila tidak memenuhi salah satu dari ketiga kriteria aktivitas bernilai tambah tersebut, maka disebut sebagai aktivitas tidak bernilai tambah. Selanjutnya ada perbedaan ABC dengan ABM. ABC menegaskan pada metodologi yang menghitung biaya dan kinerja dari aktivitas, sumber, dan objek biaya. Sedangkan ABM menegaskan sebagai keteraturan atau kedisiplinan yang memfokuskan pada aktivitas manajemen sebagai jalan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang muncul dengan menyediakan nilai tersebut. Kedisiplinan tersebut termasuk analisis pemicu biaya, analisis aktivitas, dan penghitungan kinerja. ABM menggambarkan ABC sebagai sumber utama informasi, menurut Kholmi 2019. Pertanggungjawaban berdasarkan keuangan. Memberi tanggung jawab pada berbagai unit perusahaan dan menyatakan berbagai ukuran kinerja dalam bentuk keuangan. Nah, digunakan dalam perusahaan yang stabil produknya, memiliki proses yang terstandarisasi, serta memiliki tingkat persaingan yang rendah. Contohnya yaitu perusahaan pipa beton. Yang kedua, ada pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Sistem yang digunakan untuk perusahaan dalam lingkungan yang selalu mengukur kinerja dengan pandangan dari sisi keuangan dan non-keuangan. Contohnya yaitu perusahaan komputer Hewlett-Packard. Teknologi, persaingan, perubahan, perkembangan dengan sangat cepat. Selanjutnya ada analisis nilai proses, yaitu analisis yang fokus pada akuntabilitas berbagai aktivitas sebagai ganti pada biaya dan fokus pada maksimalisasi kinerja keseluruhan sistem sebagai ganti kinerja individual. Analisis penggerak, yaitu pencarian akar pemicu atau root causes, memahami penyebab biaya aktivitas dengan memahami aktivitas input dan output. Penyebab mendasar untuk aktivitas yang ditampilkan. Selanjutnya ada aktivitas bernilai tambah. Aktivitas yang dibutuhkan untuk dapat bertahan dalam bisnis, yaitu terdapat beberapa aktivitas yang disyaratkan memang dibutuhkan untuk memenuhi peraturan hukum. Yang pertama ada discretionary, yaitu menghasilkan perubahan kondisi produk, perubahan kondisi tidak dapat dicapai melalui aktivitas sebelumnya, dan aktivitas yang memungkinkan kegiatan lain dilakukan. Yang kedua, ada dilakukan dengan biaya nilai tambah atau untuk mencapai efisiensi yang sempurna. Dan yang ketiga, ada menghilangkan limbah dan mengurangi biaya. Kita lanjut ke rumus. Nah, untuk rumus biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Untuk rumus biaya bernilai tambah yaitu SQ dikali SP. Nah, SQ sendiri yaitu tingkat output bernilai tambah suatu aktivitas. Sedangkan SP yaitu harga standar per unit dari ukuran output aktivitas. Untuk biaya tidak bernilai tambah, yaitu rumusnya AKI dikurangi SQ dikali SP. Nah, jadi AKI itu penggunaan kuantitas sesungguhnya sumber daya fleksibel atau kapasitas praktis aktivitas yang diadakan untuk sumber daya yang terikat. Dikurangi SQ, jadi dikurangi tingkat output yang bernilai tambah suatu aktivitas dan dikalikan ke harga standarnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nih, contohnya aktivitas produksi di perusahaan ABC.
Nah, di perusahaan ABC ini dia memproduksi produknya mempunyai 4 aktivitas. Nah, yang pertama yaitu pengelasan, yang kedua pengerjaan ulang, yang ketiga penyetelan, dan yang keempat itu pengawasan ya. Nah, untuk penggerak aktivitasnya jam pengelasan, jam pengerjaan ulang, jam penyetelan, dan jumlah pengawasan. Nah, untuk SQ-nya standar quantity yaitu dia menghabiskan 12.000 jam pengelasan. Nah, untuk yang pengerjaan ulang dia menghabiskannya 0 jam karena perusahaan yang baik itu kan sesuai SOP-nya seharusnya tidak ada pengerjaan ulang ya. Kalau yang baik itu, jadi itu jamnya itu 0 dan penyetelan sama pengawasan juga 0 sama. Nah, untuk actual quantity dia menghabiskan untuk pengelasan menghabiskan 15.000 per jam. Nah, sebenarnya standarnya tadi kan SQ-nya itu 12.000, tapi ini yang sebenarnya terjadi yaitu 15.000 per jam. Nah, yang pengerjaan ulang juga sama 10.000 per jam. Yang penyetelan yaitu 6.000 per jamnya, dan untuk yang pengawasan yaitu 5.000 per jam. Nah, untuk SP-nya, SP itu kan standar price, jadi harga standarnya untuk pengelasan itu harga standarnya itu $40, dan untuk pengerjaan ulang 8, penyetelan $60, dan untuk pengawasan 15. Nah, selanjutnya kita cari biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Nah, untuk pengelasan, tadi kan rumus biaya bernilai tambah itu SQ dikali SP ya. Nah, untuk biaya bernilai tambah yang tadi SQ yang untuk pengelasan itu 12.000 dikali SP itu $40 tadinya di slide sebelumnya. Jadi 12.000 dikali 40 yaitu hasilnya itu 480.000. Nah, yang bawah juga sama dikalikan. Untuk yang pengerjaan ulang, penyetelan, pengawasan, tadi kan SQ-nya itu 0 ya semuanya, dikali SP-nya itu untuk pengerjaan ulang itu 8, untuk penyetelan itu 60, dan untuk pengawasan itu 15, dikali 0 semuanya, jadi ini 0 semuanya ya. Nah, dijumlahkan totalnya jadi 480.000. Nah, selanjutnya itu untuk biaya tidak bernilai tambah. Nah, tadi kan rumusnya di slide sebelumnya ada AQ dikurangi SQ dikali SP ya. Nah, untuk yang pengelasan itu AQ-nya itu tadi di slide sebelumnya itu 15.000. Nah, dikurangi SQ-nya itu 12.000. Jadi 15.000 dikurangi 12.000 yaitu 3.000. Nah, 3.000 itu dikali SP. Nah, SP-nya itu tadi $40. Jadi 3.000 dikali $40 yaitu $120. Nah, sama untuk pengerjaan ulang, penyetelan, dan pengawasan juga. Tadi kan untuk AQ-nya itu pengerjaan ulang itu 10.000 ya. 10.000 dikurangi SQ-nya itu 0, jadi tetap 10.000. Dikali 8, jadi 80.000. Nah, untuk yang penyetelan tadi AQ-nya itu 6.000, dikurangi SQ-nya itu 0, jadi 6.000 tetap, dan dikalikan 60. Jadi 6.000 dikali 60 yaitu 360.000. Nah, untuk pengawasan tadi AQ-nya itu 5.000, dikurangi 0 tetap 5.000, dan dikalikan SP-nya itu 15. Jadi 5.000 dikali 15 yaitu 75.000. Nah, lalu dijumlahkan 120.000, 80.000, 360.000, 75.000 dijumlahkan semuanya jadi 635.000. Nah, untuk biaya aktual juga sama dijumlahkan. Untuk yang pengelasan 480.000 ditambah 120.000 hasilnya menjadi 600.000. Dan untuk pengerjaan ulang 0 ditambah 80.000, dan untuk penyetelan 360.000, untuk pengawasan 75.000 tetap.
Nah, semuanya ditotalkan 600.000, 80.000, 360.000, dan 75.000 ditotalkan semuanya menjadi 1.115.000. Nah, mungkin seperti itu contoh soal dari saya. Jadi untuk biaya bernilai tambahnya itu totalnya itu 480.000, dan untuk biaya tidak bernilai tambah yaitu 635.000. Baik, kita lanjut kepada kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu ABM adalah sistem yang terintegrasi dan berfokus pada perhatian manajemen atas berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dicapai dengan mewujudkan nilai ini. Sumber utama informasi ABM adalah sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau yang disebut Activity Based Costing atau ABC. Nah, ini beberapa daftar referensi bagi kalian yang mau belajar lagi gitu. Ini terdapat beberapa referensi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.